ada cerita dan ini sudah ada apa manuskrip keluarga, yaitu di sana ada seorang tokoh yang bernama Raden Umar Khattab. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Doro Muqaddas Sembilangan, di mana Doro Muqaddas ini merupakan putra dari Kiai Abdul Karim, dan Kiai Abdul Karim ini menantu dari Cakraningrat. Itu ada ya, silakan dibuka di situs Sembilangan, itu nanti akan muncul itu nama dari Kiai Abdul Karim. Terima kasih Mas. Wah ini bisa lama kalau ini. Toyo petake masih seroji. Soalnya saya termasuk minar rokiin kan, jadi orang-orang yang merokok itu. Ahlul qahwa war rokok itu. Jadi coba saya urutan gini ya. Saya kepengen ilustrasi saja sebetulnya. Kiai Haji Muhammad Sholeh Sani yang dikholi di Bunga itu salah satunya beliau adalah keturunan dari Sedayu juga, dari Ongga Yudo tadi. Saya sebutkan silsilahnya. Kiai Haji Muhammad Sholeh Sani putra dari Nyai Rosiah Ishak Regel Tuban, Nyai Rosiah putra dari Nyai Murtadiyah, Nyai Murtadiyah putri dari Nyai Walidin, dan Nyai Walidin putri dari Ongga Yudo. Atau secara sederhana Kiai Sholeh Sani bin Rosiah binti Nyai Walidin binti Ongga Yudo Sedayu. Jadi ini coba termasuk nanti beberapa pondok pesantren yang berada sampai di Belimbing sana itu juga banyak dari keturunan Ongga Yudo ini. Kalau Ongga Yudo tadi merupakan seorang keturunan dari berbau Mataram, walaupun tidak Mataram secara langsung, tapi keturunan dari Pangeran Benowo. Akan tetapi di sini ada seorang tokoh yang bernama Kanjeng Sepuh. Kalau menurut catatan keluarga dari keturunan Danten, itu merupakan nama aslinya adalah Raden Abdul Jalil. Cuma kalau ini ada sedikit perbedaan. Kalau melihat Raden Abdul Jalil ini merupakan ayah dari Raden Badrun, dan Raden Badrun itu merupakan adipati terakhir di Sedayu yang kemudian dipindahkan oleh VOC pada tahun 1910 ke Jombang. Ini ada urutan. Kalau di catatan keluarga tersebut, maka Raden Abdul Jalil alias Kanjeng Sepuh itu merupakan putra dari Doro Muqaddas Sedayu bin Kiai Abdul Karim, dari jalur ibunya merupakan keturunan Cakraningrat. Kalau saya tarik jaringan keulamaan, Doro Muqaddas ini merupakan salah satu guru dari Kiai Sholeh Sani yang dikholi di Bunga. Jadi ada pertemuan antara keturunan Cakraningrat dengan keturunan Mataraman, walaupun tidak dikatakan Mataram ya. Anggaplah itu keturunan Mataraman yang merupakan keturunan dari Pangeran Ongga Yudo Sedayu. Nah ini kan menarik kan. Saya terus terang kepengen mendapatkan yang ini loh. Barangkali suatu saat anak-anak kita punya kesempatan menulis jaringan keulamaan Sedayu. Sebab tidak kecil artinya. Kalau saya tarik tadi misalnya yang menciptakan lambang NU adalah Kiai Haji Ridwan Abdullah keturunan Sedayu. Saya maaf nggak bawa bukunya ini. Bukunya ada di rumah. Kemudian Kiai Fakih Mas Kumambang, putra dari pendiri Pondok Mas Kumambang yang juga keturunan Sedayu, ini yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama pada waktu muktamar pertama Nahdlatul Ulama. Kita tahu bersama bahwa pada saat itu ada dua nama yang diusulkan. Satu Nahdlatul Ulama yang diusulkan dari pesantren Mas Kumambang. Kemudian ada lagi Nahdlatul Ulama yang diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi Aziz. Yang diterima adalah usulan dari Kiai Haji Mas Alwi Aziz, yaitu Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Dari Sedayu lahir beberapa tokoh yang ikut membidani lahirnya Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, persoalannya kita masih menemukan jaringan-jaringannya. Secara tersirat saya masih ada, cuman memang kesulitan kita para kiai itu kemudian sedikit yang menulis catatan tahun wafatnya. Kalau silsilah lengkap, insya Allah lengkap. Kalau ada Gus Roin mana? Loh itu pakarnya itu. Insya Allah beliau masih keturunan Ongga Yudo. Sini, ayo sini. Kok mari kudu sampean boleh. Saya kepengen ketemu jaringan ulamanya itu. Jadi mohon maaf sekedar gambaran saja ya. Insya Allah tokoh-tokoh besar Sedayu ini semuanya masih satu paket. Kalau tidak dari keturunan dinasti Cangkraningrat,
mungkin juga dari jalur Ki Abdul Jabbar juga. Jadi ini semuanya begitu gitu. Yang saya temukan. Tapi ya mungkin ketemunya jaringan itu baru mungkin lama ya. Jadi saya masih ketemu pertemuan antara jaringan Mataraman dengan dari keluarga Jakrang. Saya tambahkan sedikit tambahan cerita bahwa Kiai Abdul Qaddas atau dikenal dengan Doro Muqaddas Dayu itu menjadi guru dari Kiai Soleh Sani, dan salah satu putranya satu berada di Sedayu menjadi Kanjeng Sepuh yang bernama asli Raden Abdul Jalil. Kemudian salah satu putra yang lain adiknya yaitu bernama Raden Umar Khattab berada di Sedayu, berada di Bedanten Bunga. Karena itu sangat dekat hubungannya dengan Pondok Pesantren Sampurnan Bunga. Wafatnya Kiai Soleh Sani itu tahun 1902. Adipati Badrun dipindah ke Jombang 1910. Ini kan sangat terkait. Di samping itu leluhur dari Kiai Soleh Sani juga berasal dari Sedayu. Ini saya yakin memang belum ada yang mengungkap itu. Saya yakin kemudian beberapa tokoh termasuk Kiai Adnan Jukir, kemudian Kiai Maksum, dan bahkan pemangku Pondok Pesantren Tebiring yang sekarang karena keturunan dari Kiai Maksum bin Ali, berarti beliau adalah keturunan dari Onggo Yudo Sedayu. Kali itu saya punya catatannya. Jadi yang saya sampaikan tadi Kiai Zubair di sana, kemudian di Wonocolo, kemudian Kiai Ridwan bin Abdullah, Kiai Abdul Jabbar Mas Kumambang, termasuk dari jaringan dari daerah Sedayu, dari sekitar Belimbing, Paciran dan sebagainya, itu hampir semua pondok-pondok pesantrennya banyak yang didirikan oleh keturunan Onggo Yudo Sedayu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai pewarnaan ya, pewarnaan barangkali ini bisa nanti mengangkat ras Sedayu. Jadi bagaimana jaringan ulama Sedayu menjadi tokoh-tokoh yang bisa bertingkat nasional. Saya kira cukup itu dulu, dan nanti barangkali ditambah oleh Kiai ini, ini. Yang di sana saya yakin banyak menyimpan manuskrip gitu. Saya masih blank hanya dari membaca beberapa nukilan-nukilan dari manuskrip yang ditulis oleh kakek buyut saya. Terima kasih. Akhirnya walafumikum hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Yai Mudzaffar Usman yang juga ini sekaligus ini ya memberi surplus atau sekaligus menjawab tadi ada sebuah pertanyaan bahwasanya selain kekuasaan wilayah secara geografis, kekayaan apa yang dimiliki Sedayu, bahwasanya ditambahkan oleh beliau ada sebenarnya kekayaan yaitu jaringan ulama yang berada atau dari keturunan Sedayu. Luar biasa sekali ya. Lah, karena Sedayu ini sangat, kalau menurut teman-teman juga obrolannya ini sangat menarik, dan di luar sana barangkali kita berjumpa dengan kawan-kawan khususnya dari Madura, ketika disebut Sedayu pasti ada sebuah gimmick atau bahasa tubuh yang menandakan itu kesegaran. Lah, ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah wasilah kita untuk agak pede sedikit ya. Nah, nanti kami mohon juga kepada Mas Eko dan Mas Dias untuk juga memberikan tanggapan perihal juga pertanyaan tadi. Yang pertama, adakah kekayaan selain kekuasaan wilayah, dan yang kedua jaringan ulama, dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti akan kita bahas. Ini dulu, dan barangkali mungkin atau secukupnya untuk memberikan jawaban ya kepada Mas Roindrin, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat karena ada jadwal di 3 tempat. Ngapunten. Matur suwun sanget dumateng sedaya ingkang rawuh, ingkang dugi dalu menika sebagai tiang Sedayu niki penginipun kali rencang-rencang Kota Seger dan teman-teman Kliwonan yang digagas oleh Mas Gusdidin dan kawan-kawan Kota Seger ini adalah satu
keingintahuan teman-teman Kota Seger dan teman-teman generasi muda tentang akar sejarah Sedayu, karena selama ini hanya banyak cerita tutur dan belum ada pembuktian-pembuktian yang kuat. Dan alhamdulillah munculnya adanya Mas Eko Jarwanto dan Mas Didin ini, teman-teman menangkap bahwa ada pengetahuan dari Mas Didin dan Mas Eko untuk teman-teman muda, generasi muda di Sedayu khususnya dan pada umumnya. Dan alhamdulillah malam ini juga ada Pak Mudofar, ini masih pendekar silsilah saking Talatang Manyar. Juga alhamdulillah malam ini ada Pak Nadir dan Pak Abdul Koni yang kebetulan datang di sebelah sana, dan mereka matur suwun atas kehadiranipun Pak Nadir, Mas Koni, Pak Huda, Mas Kubab dan kawan-kawan semuanya. Nggih. Nggih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena adanya keingintahuan, pengetahuan tentang akar sejarah Sedayu yang mungkin nanti bisa melebar kemana-mana, dan ada pembuktian-pembuktian khususnya entah manuskrip, entah yang lainnya yang berupa penguatan-penguatan sejarah agar kami tidak kehilangan akar sejarah tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat ya dari yang disambut atau disampaikan Gus Ruin. Tetapi untuk menjawab rasa penasaran kita dari pertanyaan-pertanyaan tadi, barangkali sebelum ke Mas Didin terlebih dahulu Pak Eko untuk memberikan jawaban terlebih dahulu berdasarkan telisik atau temuan-temuan beliau tentunya ya. Monggo Pak Eko. Adakah kekayaan selain kekuasaan di Sedayu? Tadi sudah ada jaringan ulama barangkali, kemudian barangkali perekonomian, rute perekonomian dan lain sebagainya yang kiranya menjadi simbol kekayaan di Sedayu. Artinya kekayaan bukan hanya material ya, mungkin peradaban atau katakanlah kebudayaan ya kan. Karena di luar-luar kan memandang Sedayu ini sangat eksotik katakanlah. Ya, demikian. Yang kedua barangkali sampun istilahnya menemukan jaringan-jaringan ulama yang berdasarkan penelitikan. Monggo. Nah ini agak susah ya nih kalau menjawab potensi apa jadi yang bisa dikembangkan dalam kalau segi ekonomi kan dari catatan untuk pertanian itu sulit, dan itu sudah dibuktikan ratusan tahun bahwa wilayah Sedayu itu sulit untuk produksi penghasil tanaman. Itu ya secara besar-besaran, termasuk padi itu agak susah. Saya tidak menemukan datanya. Kalau dipaksa pun iya, wis pengalaman ratusan tahun. Tetapi untuk peternakan itu luar biasa. Peternakan Sedayu saat itu menjadi prioritas sewilayah Karesidenan Surabaya. Jadi dibandingkan Surabaya, Gresik, mungkin Lamongan saat itu, yang sisi selatan, Sedayu itu saat itu potensi di peternakan. Saya lihat hasil produksi 100 tahun lalu itu di sini penghasil kuda. Jangan dilihat sekarang, lihat dulu. Kuda, kerbau, kambing,
tambak belum muncul. Tambak itu kemungkinan ya produksi baru setelah ada sedimentasi Bengawan Solo. Tapi sebelumnya apakah ada tambak-tambak Ujung Pangkah? Tambak ini kan dulu tidak seluas itu. Luas itu kan ketika setelah Sungai Bengawan Solo disudet. Nah, penyudetan pun itu baru pertama 1900-an. Jadi tambak-tambak sekitar Ujung Pangkah, Sidayu, Gumeng, Bunga itu baru terbentuk itu ya era kemerdekaan aja. Mungkin dulu ada tapi kecil. Baru rame tambak itu ya setelah era kemerdekaan. Saya lihat datanya itu. Ya tetap ada tambak tapi tidak luas. Nah, karena area tambak itu tanahnya saja tuh baru terbentuk setelah sedimentasi. Nah, bahkan saya dengar cerita dari mbah mertua dulu ini gak tambak rek, wis pokoke tanah los ngono ae, baru digawe itu tahun 70-an 80-an baru dibentuk itu. Nah, daerah Babre, daerah itu dulu bukan tambak, wis pokoke tanah los gitu aja. Kita melihatnya sekarang tambak, tapi ya zaman dulu enggak. Karena tanah bentukan baru. Nah, potensi jaringan ulama tadi itu yang saya kira perlu diteliti, perlu digali, dan itu belum menandakan bahwa Sidayu itu pusat peradaban Islam atau pusat peradaban masyarakat Muslim. Alun-alunnya sudah ada, Kauman juga ada. Kauman itu tempatnya para pemikir agama. Ada kampung penghulu juga, Kauman juga ada. Tetapi kalau hanya namanya saja kampungnya, tapi masyarakatnya ya harus didorong Kauman, jadi orang kaum. Apalagi penghulu itu pasti orang, tempatnya penghulu, orang yang tahu tentang ilmu hukum agama pasti tempatkan di situ. Pejabat-pejabat terpilih dalam hal bidang keagamaan itu bisa. Terlebih saat itu jaringan mereka mungkin ya kalau tinggal di dekat-dekat pelabuhan Sodagaran, pelabuhan terbesar Sidayu saat itu. Kalau Sidayunya sudah di sini ya, itu ada 2 pelabuhan besar, yaitu pelabuhan kota Sidayu yang sekarang ada di desa Sodagaran. Satunya di Ujung Pangkah, itu pelabuhan besar saat itu. Bahkan Ujung Pangkah itu masih bertahan ketika sini sudah mati. Jadi yang Ujung Pangkah itu masih bertahan. Nah, jaringan ulama ini ya penting juga digali, karena di manuskrip kan juga dijelaskan ketika di Blimbing ya, di Blimbing di mana penghulu Bonang yang ya seorang penghulu tinggal di Blimbing. Nah, pensiunan penghulu kemudian menetap di Blimbing yang akhirnya menjadi mertua dari Kiai Komarudin. Nah, itu dari mertuanya di Blimbing. Nah, itu perlu juga dicari di Blimbing itu sekarang ada anak turunnya, silsilahnya itu apakah masih meneruskan gitu ya bahasanya. Oh, di Munga. Oh, iya. Atau kapan-kapan ya kita agendakan. Nah, jaringan ulama yang lain, pondok-pondok pesantren yang sekarang ada di Sidayu, itu perlu ditulis juga, karena bisa jadi memiliki jaringan ulama juga sesama di Sidayu maupun dengan yang lainnya gitu. Apalagi disebutkan tadi salah satu keluarga dari Komarudin menikah dengan Sidayu di sini. Itu ya perlu diganti juga. Cucu Onggo Yudo. Nah, itu mungkin yang saya dari. Ya, karena memang belum pernah ada yang meneliti. Jadi ya, tetapi tanda-tandanya di manuskrip itu, oh ini ada di Blimbing ada, di Sidayu ada, di situ ada penghulu, di situ ada Kauman.
jejaknya ada, tapi hanya tinggal ditulis gitu aja. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terus ini sebelum ke bapaknya tadi ada yang ingin ini ya menanggapi bahwasanya pernah ya ada yang mengatakan bahwasanya salah satu desa atau kawasan yang di sekitar sini ada menjadi pusat peradaban atau katakanlah di bidang ini, bidang apa pandai besi. Itu kemudian dulu konon dan di wilayah Sendang ya kan, Sendang Dhuwur itu adalah dia memiliki kekayaan yang katakan di bidang ini emas ya kan. Apakah itu benar? Kalau benar katakanlah ini sumber dari mana dan bagaimana yang semestinya ya kan. Ini apakah hanya kabar semlawur antar mulut ke mulut saja atau memang benar ya? Nah, barangkali setelah Pak Eko dan kemudian Mas Didin menanggapi dan barangkali bapaknya ingin menanggapi tadi, monggo. Kawan-kawan masa seger mic-nya harap ditepakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di forum yang sangat istimewa bagi saya. Ya, nama saya Fatur Rahman. Ya. Saya asli Sedayu Lawas. Pertempatan rumah saya itu di sekitar kuburan yang dikatakan Pak Eko itu adalah dulunya pendopo. Kalau Sentono itu makam Sentono, tempatnya Sayyid Amir Hussein. Ya. Mungkin nanti kalau dilihat jaringan ulamanya itu gini ya. Jadi Syekh Abdul Qohar itu orang tuanya Sunan Sendang. Dan kalau panjenengan mencari Sunan Sedayu, Syekh Abdul Qohar itu makamnya di depan Masjid Agung. Sama beliaunya diambil menantu sama Pangeran Syariat Adilogo. Pangeran Syariat Adilogo ini ada dua versi. Versi yang satu adalah keturunannya Sunan Kudus. Versi satunya adalah kalau menurut Sendang itu adalah nyambung ke Brawijaya V. Ya. Yaitu Hasan ya dalam riwayatnya itu Lawas. Dan yang di sini Lawas ini ada Pak Fuad Amsari. Ya. Jadi saya berteman dari sana ya. Jadi kerasa keingintahuan saya ada yang hilang antara Sedayu Lawas sama Sedayu Kuto. Alhamdulillah dari paparan yang disampaikan itu ada bahwa Sedayu Kuto itu adalah keberlanjutan dari yang sebelumnya. Ya. Balik lagi ke Yaitulha. Yaitulha itu ya kalau dari garis ibunya ya itu adalah sampai kepada Sunan Kudus. Kalau dari garis bapaknya itu sampai dengan Sunan Sendang Syekh Abdul Qohar. Syekh Abdul Qohar itu bin Syekh Abdul Jalil ya. Kemudian Syekh satunya lagi yang ada di Al-Baghdadi ya, yang di Mesir sana ya. Jadi beliaunya adalah keturunan Nabi yang sekian ya, gitu. Bapak Ibu yang berbahagia ya, dari yang disampaikan ada tadi tentang apa makna Sedayu. Bertepatan kemarin hari saya sempat paparan ini di depan Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang sekarang jadi PJ Sekda Prof Jatim ya. Beliaunya juga asli Sedayu Lawas. Insya Allah terahnya juga nyambung tadi ya. Ya. Nyambung ke Sunan Boto Putih atau Pati Sodaya ya. Menurut Sarkowi. Ada makna yang satunya Mas, yaitu sit ya. Ini saya cari di bahasa Sanskerta. Sit ya, itu adalah parimurna ya. Sit paripurna, kemudian rahayu ya tetap ya, kesejahteraan, keselamatan, kemuliaan. Pakai diha. Iya, coba nanti dicari. Sit itu adalah parimurna. Harapan bahwa kota pelabuhan Sedayu, Kadipaten Sedayu yang ada sini itu adalah
warganya itu adalah mencapai paripurna keselamatan kesejahteraan yang paripurna. Itu yang kemarin kita diskusi sama teman-teman. Kemudian tentang peradaban, tadi yang tanyakan adalah peradaban. Ternyata peradaban tulis menulis, ya, dan naskah ini 3 abad ada di Italia. Mungkin jenengan nanti di searching, namanya adalah Kerupak Ferrara atau Kerupak Kerupak Sedayu. Entah ini bercerita tentang Sunan Malik Malik Ibrahim, ya, itu, atau mungkin tentang khilafah yang lain. Ya, itu bercerita tentang itu Kerupak. Dan ini baru 3 abad bisa diterjemahkan. Dugaannya bahwa Kerupak Jawa ini dibawa oleh Pigafetta yang insya Allah setelah Tom Pires sekitar 6 tahun setelahnya itu datang dari Rembang, Tuban sampai ke Sedangan. Berbeda dengan Cornelis de Houtman yang 1596, dia mengambil paksa, yaitu dengan nama bermatching atau apa ya. Jadi dipaksa, dipelajari, nanti dikuasai, sejarahnya diambil. Yaitu mengambil Serat Bonang. Ini di Leiden itu ya, mungkin di Leiden ada, kalau yang satunya di Ferrara, ya. Itu. Kemudian itu tadi tentang kerupak ya, kerupak atau serat ya. Terakhir nanti kita jawabkan kerupak sedayu. Jadi ada sidayu, ada sedayu. Saya menemukan beberapa sinonim dari sedayu. Ya, akhirnya kan sedayu, sidayu itu sama saja. Kronik yang paling tua adalah namanya Sui Galuh. Kita zaman diberitakan di Pararaton, yaitu Tartar gitu ya, Tartar. Jadi pasukan dinasti Yuan mau menghukum Kertanegara, ya. Kertanegara sudah dikalahkan dengan ya, Jayakatwang. Ternyata hadir di Tuban, sebagian adalah di muara sungai Sui Galuh, ya. Kemudian menyusur ke timur ya. Ini Grunelvet mengatakan Sedayu adalah Sedayu, ya. Sui Galuh adalah Sedayu. Sini tadi kan informasi dari Pak Eko, ya memang ada hipotesis beberapa. Yang pertama Libra Inaugurasi itu mengatakan bahwa sejarah Sedayu itu gelap dan misterius gitu ya. Sarkawi mengatakan abad 18-an setelah sudetan yang di Sedayu Lawas gagal, ya, kemudian dipindah ke sini, di sini di Awas ya. Kemudian ada cerita-cerita di bumbu-bumbu bahwa kepala proyeknya bunuh diri ya, katanya gitu ya. Ya, ada bumbu-bumbu cerita seperti itu. Kemudian ya, menyusuri seterusnya. Bapak-bapak yang berbahagia. Ini ada pikiran yang meloncat. Ya. Di daerah Sedayu itu ada namanya Widi, mungkin ya, Widi, desa Widi, dan ada prasasti Widi, prasestinya Aus ya. Nah, itu Widi itu terkait dengan Arya Wiraraja, namanya banyak Widi. Entah itu ada kaitannya itu, entah nanti Raden Wijaya itu di situ dulu kan, sebelum ya memberikan karpet merah kepada pasukan itu kan gitu. Ya ini cerita-cerita loncatan, tapi yang jelas belum bisa dibaca. Padanan makna Sedayu itu adalah Sui Galuh. Kalau Sidayu adalah prasasti Karangbogem. Kemudian ada Sedayu yang disampaikan oleh ajengan Mas Didin tadi ya. Ada Sodayo, kemudian ada Sidaya, ada Zidaju, ada Sidayo, ada terakhir Sidayu sama Sedayu. Ya. Bapak-bapak yang berbahagia, ya. Di barat, ya, Sedayu Kulon, ya. Ini kan Sedayu Witan, Sedayu Kuto, sana Sedayu Lawas kan. Ya. Ada beberapa 50 tahun yang lalu ada namanya masih Den, ada yang namanya Den. Ya, Den. Tapi mereka mengatakan terahnya Mataram, ada ya terah Mataram. Kalau Pangeran Syariat Adilogo tadi terah Brawijaya. Sampai jenengan tadi
Pajang kan gitu ya, karena Pajang juga ke Brawijaya. Apalagi ada yang mengatakan bahwa ayahnya Syekh Abdul Qohar itu adalah Syekh Abdul Jalil, dan ini adalah Syekh Lemah Abang Siti Jenar. Tapi ini adalah karena ini ada apa? Ada stereotip Belanda. Belanda itu mengatakan bahwa satunya ulama bergaris penabian, ya garis nabi, satunya tidak, kan gitu kan ya, sehingga dijustifikasi ya. Ya ini mungkin kita teliti lebih lanjut ya. Tapi makam di depan Syekh Abdul Qohar, makam di depan Masjid Agung ya, karena di Sedayu panjenengan tahu ya, itu karena dulunya dipakai apa? Kalau mau nikahan orang Sendang itu mampir ke sana gitu kan, akhirnya sekarang tinggal apa? Pundung saja. Tapi dulunya tahun 50-an itu adalah nisannya luar biasa. Jadi hampir sama dengan karena Sunan Sendang, bapaknya berarti lebih gitu. Kemudian mengatakan bahwa turunannya adalah dari Trah Mataram, Pekalongan tadi, yaitu dari Muslim Tionghoa, namanya Mbah Jan, DJAN. Dia diambil menantu Amangkurat II kelihatannya. Kalau Amangkurat I itu terlalu track record sangat kejam ya. Akhirnya Amangkurat II dulu ya. Yaitu untuk melunasi hutang kepada VOC yang membantu dia membuat keraton baru Kartasura itu ya, Kartasura, dan juga mengakomodasi bupati-bupati pesisir ya. Jadi mereka berhutang pada saudagar kaya Muslim Cina untuk membayar hutang ke Belanda. Dia diambil permaisuri diambil menantu oleh Amangkurat. Di antaranya tadi Tera-Tera itu ya, ada Tirtawijaya dan yang lainnya makan itu. Ya, bapak-bapak yang berbahagia. Kemudian tentang cerita ini mitos apa tidak? Tapi di sana itu adalah bahwa, makanya kalau sudah di sini tadi Terah Cakaraningrat Mas ya, tapi di sana adalah Terah Jayaningrat, Terah kalau nanti lebih tua lagi adalah Terah Brawijaya kan gitu kan ya. Itu adalah begini, wilayah Sedayu Pesisir memang ya tidak ada orang Madura, bahkan sampai lambungnya pun tidak ada Madura. Ceritanya, mitosnya, jadi saat ke Pasuanan Agung ke Kartosuro ya, salah satu bupati nanti ada namanya Ngabehi Rangga Wirajaya ya, itu adalah ya, karena eker-ekeran tadi Sedayu dengan Madura. Tapi nggak tahu apa di sini bapak-bapak ini masih ada mampu dengan Maduranya, masih mampu. Oh mampu ya, waduh, saya enggak masalahnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi tadi yang dikatakan Mas tadi kan, kalau betul ya, bahwa saya punya teman di Brunei gitu, ada seorang wanita, ini betul ceritanya. Seorang wanita minta perlindungan pada teman saya, dia seorang TKI di sana, teman saya itu terancam. Tapi yang adalah yang Madura yang itu lah ya. Ternyata minta perlindungan. Setelah ditanya, sampai dari mana? Madura. Terus aku wong Sedayu Mas. Langsung ngapunten. Bahkan setelah itu minta doa. Ya apa Mas? Aku ini sekitar 1 bulan gak digaji. Caranya ya apa? Dungoku ben aku digaji. Gitu, minta gitu sama teman saya. Kalau ada namanya Mubin, yaitu perangkat desa di sana sekarang. Ya. Jadi akhirnya aja. Coba nanti malam berdoa ini yang dibaca. Berikutnya 2 hari berikutnya mereka bawa jajan semua. Karena apa? Dikasih tadi. Ya, bapak-bapak yang berbahagia. Ya, jadi ceritanya setiap tahun, jadi Bupati Sedayu itu pasuan kalau ke Solo enggak mungkin, karena Solo itu waktunya ada di sini, yaitu ke Kartosuro. Mungkin saat itu Kartosuro Solo dianggap sama. Jadi eker-ekeran ya cerita legenda itu bahwa yang di sana itu mencederai. Jadi tempat lungguhan Bupati Sedayu itu dilubangi ini ya. Kemudian sama Bupati Sedayu itu ada namanya lain Sidongaya. Dia dieksekusi
oleh Raja Kartasura di Alasngaya. Namanya ditemukan di tulisannya Pak Iko adalah Rangga Wirajaya, bukan Ki Rangga Sedayu, bukan Rangga Wirajaya. Jadi diduduki tidak apa-apa. Untuk membalas ini, ya ini cerita turun-temurun tanpa diketahui, entah ini yang Cakaliningrat atau apa, itu bringosnya dicukur separuh. Jadi saat kumpul bareng itu, yang Bupati Sedayu itu tidak jatuh, tidak apa, tapi yang Cakaliningrat itu apa, kumisnya tinggal separuh, yang jadi guyonan saat itu. Ya. Oke ya, bapak-bapak yang berbahagia ya. Oke. Tentang peradaban yang lama, ternyata gini, di Sedayu kita menelisik ya, ada, kalau di sini ditemukan apa, Dwi Par apa mas, yang arca itu di sini, arca Dwi Parla apa namanya, arca Buddha. Saya lihat catatan sudah yang di Mojopuro. Iya gitu ya, ya. Di Sedayu itu ada namanya Watu Celeng. Watu Celeng ya, Watu Celeng. Setelah saya lihat ya, ternyata ada beberapa teman ini adalah Lembu Nandi. Lembu Nandi atau teman-teman sekarang menyebutkan Nandi Sedayu. Nandi. Lah, Nandi ini itu adalah apa? Tempat tunggangannya Dewa Wisnu ya, menuju surga ya atau apa gitu ya. Nah, berarti ini kan berarti peradaban zaman Empu Sindok 900 Masehi. Jika ada candinya, biasanya itu umumnya kalau ada candi, ada Lembu Nandi, itu adalah berkecenderungan zaman Empu Sindok, yaitu 900 Masehi. Itu di tengah desa. Jadi di 100 meter dari, kalau tadi dikatakan alun-alun, di kuburan tengah itu masih ada. Dan tahun 80-an itu adalah wingit sekali, beberapa pohon kenanga, dan di ujung itu tempat main saya waktu kecil itu ada pundungnya. Nggak tahu itu, ini perlu nanti BP Balai Cagar Budaya untuk melihat itu. Makanya saya melihat ini, kalau ini Sedayu Lawas itu Sedayu Kuto itu keberlanjutan dari Sedayu Lawas, berarti ada nyambungnya. Itu. Kalau tidak dikatakan itu sebagai Nandi, bisa jadi arca babi. Kalau arca babi ini malah zaman praaksara. Kemudian ya, ada juga ditemukan situs Masjid Panggung. Masjid Panggung itu sebelah utaranya yang kita duga jadi Kadipaten Sedayu yang lama. Tapi ini tinggal batu tiang pancang saja. Dan ini zamannya Wali Songo kayaknya. Mungkin nanti Bapak bisa, Pak Yai Abdul Ghaffar, apa masih dekat dengan Gus Maksum yang ada di Lamongan? Maksum Lutfilah. Karena dia ya gitu ya. Beliaunya satu instansi dengan saya. Maaf, saya guru kimia di SMA Negeri 1 Lamongan. Saya guru kimia ya. Ya. Karena saya ya suka dengan suka-suka dengan gini ya, gitu kan ya. Itu diantara yang tua. Kemudian kapan hari ada teman menemukan ada prasasti. Dugaan kita itu adalah prasasti Sidayak. Berarti kalau prasasti ya, masa kota pelabuhan di tepi yang dikatakan Ajengan Didin tadi kan, masa nggak ada prasastinya? Adanya ya di Widi. Ya. Ternyata yang terbaru bahwa prasasti itu ya nggak ada yang ngopeni. Kemudian yang menempati rumah itu orang baru, diipeni macam-macam, terakhir dihilangkan, dibuang di tetek gebang oleh minta bantuan sama santrinya Yai Abdul Ghaffar, katanya gitu ya. Yang di pasar? Ya itu yang WD, itu masih ada. Ini yang di Sedayunya mas. Di Jalan Kenanga di pas sebelahnya Jalan Dandes, di dalam rumah gitu ya. Ini yang hilang. Kalau yang di pasar WD masih ada tapi aus. Ya. Itu. Dan yang terbaru seminggu yang lalu saya mendapatkan situs Bata Merah yaitu di Tegalan. Saya sudah diskusi sama Mas Jaro. Batanya besar-besar, apa enggak itu zaman Majapahit kah, zaman Singosari kah kan gitu ya. Ini masih masih temuan yang kemarin. Ya. Bapak-bapak yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kemudian tadi dikatakan
tempat terjadi Sedayu tempat jadi medan pertempuran. Betul. Yang terakhir ya, sampai jatuhnya keraton Pleret zaman Amangkurat I yang 5.000 ulama dieksekusi di alun-alun Masal, di alun-alun itu ya, itu zaman Amangkurat I kan ya. Nah, tapi bermula dari kekalahan yang ada di Sedayu. Ini ditulis oleh De Graaf. Perangnya ada di Godok. Iya. 1676. Bupati Sedayu dipimpin Ki Ranggah Sedayu. Dia diberikan kewenangan ngelola angkatan laut. Iya, angkatan laut, angkatannya di sini diserai sekitar 50.000 ya. Tapi kalahnya di Godok karena putra mahkota itu main dua kaki. Dia bela Trunojoyo, tapi dia jadi pemimpin pasukan Mataram. Sehingga Pangeran Purbaya umur 80 tahun itu saudaranya Sultan Agung itu meninggal di Godok. Kemudian Pangeran Singosari, adiknya Amangkurat II atau Pangeran Adipati Anom itu ada juga meninggal di Godok. Ya. Dan Ki Ranggah Sedayu meninggal di situ 1667. Ya. 1676. Sedayu kalah, udah merembet akhirnya sampai di sana. Tapi poin yang berikutnya adalah tadi. Jadi ini 1600-an, 1596 bulan Desember kita orang-orang Sedayu mampu mengusir ekspedisi Belanda yang pertama, yaitu Cornelis de Houtman. Kita yang mampu mengusir dari perairan Sedayu. Mereka tunggang langgang, mereka meninggal sekitar 12 ABK yang ditulisannya Mas Eko ya. Kita itu disebut perompak ya. Tapi ditulisnya teman-teman bahwa yang memimpin itu adalah Bupati Sedayu. Tapi Bupati Sedayu itu yang mana itu enggak. Tapi kalau Sarkowi mengatakan itu adalah Pati Sodayo. Pati Sodayo yang memimpin di masa tuanya menjadi Kasepuhan Surabaya dan meninggal sebagai ulama yaitu Sunan Botoh Putih dan Jayeng Rana dan yang lain-lainnya itu ternyata merembet ke yang lainnya. Panjenengan mungkin yang lebih tahu, Mbah Jayeng Rana yang akhirnya ikut memberontak juga pada Pakubuwono II atau III itu ya. Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak yang berbahagia, terima kasih saya bisa ya diskusi bersama-sama bahwa itulah peradaban yang lalu, tapi untuk menimbulkan yang positifistik tidak akhirnya begini, tapi jelas bahwa kita semuanya membuat peradaban yang akan datang ya. Peradaban yang akan datang dengan mengacu peradaban sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Tambahan yang sangat ini ya. Nanti bisa ditambahkan juga dari Mas Tias karena tadi belum menanggapi sekaligus juga ini ya. Tapi sekaligus ini menyampaikan pertanyaan Mas Din. Biasanya ada yang bertanya tadi pada tahun berapa kemarin bersama Yai Agus Sunyoto di mana Masjid Besar Sedayu ya kan sudah pernah diadakan entah sarasean atau sampai pada waktu itu ajengan Mas Didin berhasil membaca ini manuskrip atau yang ada di mungkin ini di kawasan Sedayu itu. Lah ini ada yang ini kiranya untuk disampaikan juga hasil dari bacaan ajengan Didin terkait juga di relief makam atau Kanjeng Sepuh gitu yang dulunya pernah ditelisik. Langsung juga menyambung dari tadi yang dipertanyakan dan juga menanggapi dari Bapak yang dari Sedayu Lawas. Monggo. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya dijadwalkan sampai jam 9, kita sekarang sudah jam 10 masih bersemangat, bahkan pembahasannya semakin melebar. Jadi aku ini mulai gue biaya mbah tergantung panitia wae, perlu diterno nang omah, gak diterno gak mulai.
Besok masih harus ngisi PKT saya di Kolong Panggang masalah isu-isu. Alhamdulillah ada beberapa tanggapan dan pencerahan dari banyak sumber. Yang pertama yang tentu menjadi PR saya sendiri, ya Mutawar, terkhusus dan termasuk saya sendiri, semacam ada keterkaitan rasa ya, ada atmosfer tersendiri ketika masuk ke Sidayu itu. Bagi saya pribadi, yang mungkin lebay lah dalam hal ini, ketika masuk Sidayu itu seperti masuk ke dunia lain bagi saya pribadi. Artinya apa? Ketika masuk wilayah Sidayu, bahkan mendengar Sidayu dengan kanjeng sepuhnya itu, seolah-olah di dalam imajinasi ingatan masa lalu saya itu, aku kok tahu Rene. Saya selalu begitu, entah bagaimana dan selalu merasa seperti itu. Aku kok tahu Rene. Terus aku kok tahu Rene. Padahal saya menginjakkan kaki di Jawa Timur itu tahun 2008. Nikah dengan istri 2013. Kenal sama sahabat-sahabat di Sidayu tahun 2017. Tapi ingatan seperti ada ingatan masa lalu, aku kok tahu Rene. Nah, dari sana akhirnya ada ketersambungan juga dengan tadi. Saya pernah, dan ketika kecil itu nenek saya, karena kebetulan dari pesantren juga, itu sejak kecil bilang begini, kon ate nakal jare, tak ponggono nang Sidayu jare. Itu kata nenek saya, itu waktu kecil. Karena zaman itu tahun 80-an terkenal namanya pondok anak kecil itu dari Sidayu itu. Asuhan Kiai Muhammad itu ya. Nah, mungkin dari sana ada semacam ingatan tersendiri terhadap Sidayu itu. Terus yang kedua, setelah sampai di Sidayu, dan waktu itu saya mendapatkan satu naskah namanya Quran Jawen, itu Al-Quran yang ditulis menggunakan aksara Jawa. Akhirnya saya penasaran, wah ini ono tipe ya Al-Quran aksara Jawa ini. Semakin mendalami tentang bab Al-Quran itu, sampailah kepada satu nama yang namanya Kiai Haji Muhammad Munawar. Kiai Haji Muhammad Munawar ternyata ada dua ya, Kiai Haji Munawar, Kiai Haji Muhammad Munawar Kerapia dan Kiai Haji Muhammad Munawar dengan nama yang sama di Sidayu. Bahkan di Sidayu katanya ada Munawar Munawir itu ya. Nah, ketika mendengar nama itu, wah, kok tahu kenal gitu, seolah-olah seperti itu. Mungkin kemungkinan nenek saya pernah mengenalkan juga. Selain mengenalkan ada pondok anak kecil di Sidayu, mungkin mengenalkan nama itu juga, tapi saya lupa waktu kecil itu. Nah, ini semacam jadi PR saya tersendiri. Apalagi ketika mendalami tentang sejarah-sejarah keislaman, memang betul Sidayu itu tidak sembarangan begitu ya. Nyambung kepada soal penasaran tentang peradaban Sidayu. Peradaban Sidayu yang paling jelas termaktub di dalam naskah-naskah itu, yang pertama adalah tentang posisi Mpu Supo. Yang mana Mpu Supo mempunyai satu karya, mega karyanya Mpu Supo, yang terkenal baik di dunia akademik, di dunia intelektual, di dunia mistik bahkan sekalipun. Apa karya Mpu Supo? Yaitu Keris Kiai Nogososo. Tangguh Kiai Nogososo itu namanya Tangguh Sidayu. Disebutkan di dalam Babat Porempu ing Tanah Jawa itu. Yang pertama jelas itu. Apa peradaban tentang Tangguh Keris Sidayu hari ini sudah tidak lagi banyak yang mengenal. Nah, tetapi kalau kita mengkaji tentang Tosan Aji, saya ada salah satu pengurus Les Bumi namanya Romodoni, masih kenal Tangguh Sidayu seperti ini, Mpu Supo. Nah, salah satunya mungkin jenengan cari yang namanya Kiai Nogososo itu, mungkin itulah yang disebut dengan Tangguh Sidayu. Pertama, peradaban jelas adalah mengenai Tosan Aji atau keris tadi. Yang kedua, peradaban Sidayu yang disebut-sebutkan di dalam naskah kuno itu tentang aksara. Tadi Mas Zubi juga menanyakan, saya kemarin ketika penelitian itu membaca seluruh inskripsi yang ada di Sidayu. Ternyata salah satu inskripsi yang ada di makam Sidayu itu, terutama di makam Kanjeng Sepuh, di dalam catatan Raffles di The History of Java itu, atau di mana gitu saya baca itu, dibaca dengan kalimat yang salah, Cendro Sengkolonya. Lalu saya baca ulang, ternyata beda dengan sumber-sumber yang sudah ada. Yang kedua, inskripsi
beraksara Arab dan dan yang pegon juga. Ternyata bentuk aksara yang ada di inskripsi masjid komplek Masjid Sidayu itu mempunyai corak tersendiri, corak yang khas pegon Sidayu. Kenapa saya membaca naskah yang beraksara pegon atau beraksara Arab karya ulama Nusantara atau karya pujangga-pujangga Nusantara itu bukan satu dua, banyak, puluhan, ratusan, mungkin ribuan kalau diakumulasi bertahun-tahun itu. Tetapi ketika melihat inskripsi Sidayu, karyanya Muhammad Qasim, jadi semua inskripsi di komplek makam Sidayu itu ditulis oleh Raden Muhammad Qasim tahun 1893. Semuanya di tahun itu penataan inskripsi makam itu ditulis oleh Muhammad Qasim namanya, tahun 1893. Nah, disitulah saya menemukan baru kali ini saya melihat inskripsi baik beraksara Arabnya ataupun beraksara pegonnya itu Arab yang berbahasa Jawa, yang mana tidak pernah saya menemukan di komplek manapun khot aksara Arab seperti di Sidayu. Panjenengan semua baca mimbar Sidayu, masjid Kanjeng Sepuh itu, coba baca. Jika sanggup membaca dalam waktu 1 jam, saya kasih hadiah. Sulitnya minta ampun. Apa? Melihat atau ini jalannya kemana nih? Kaligrafinya itu khas banget Sidayu. Dan saya kira Raden Muhammad Qasim itu menulis tidak serta-merta seperti itu, kecuali beliau mempunyai guru khot bahasa Arab, khot aksara Arabnya itu tentang aksaranya. Berikutnya, selain tadi tangguh keris, aksara Sidayu juga punya yang khas. Berikutnya apa? Sidayu di dalam catatan-catatan sastra kapujanggan Nusantara memiliki karya yang bejibun banyaknya. Banyak sekali karya-karyanya. Bahkan di era modern banyak ditemukan karya-karya Al-Quran tulis tangan dengan seluruh iluminasi yang sangat cantik, baik yang masih berbahan kertas daluang ataupun yang berbahan kertas Eropa dari abad ke-18, 19 sampai ke abad 20, itu ditulis oleh orang Sidayu. Bahkan beberapa koleksi museum Al-Quran di TMI itu berasal dari Sidayu. Artinya Sidayu mempunyai seorang khattat Al-Quran zaman itu. Maka tidak heran salah satu ulama Al-Quran ternama di dalam sanad-sanad Al-Quran di Nusantara adalah Kiai Haji Munawar dari Sidayu. Itu peradaban yang luar biasa. Kita kenal yang namanya, jadi saya kira nih hubungan antara Kudus dengan Sidayu itu bukan hanya saja pada kaitannya antara Kanjeng Kudus yang ditetapkan sebagai Bupati di Sidayu, tetapi juga pada sanad Al-Qur'annya. Maka ada Kiai Asnawi Kudus. Kiai Asnawi Kudus itu di dalam Suara Nahdlatul Ulama belum disebutkan sebagai perwakilan dari Kudus, tapi perwakilan dari Kabupaten Surabaya, tepatnya Sidayu. Artinya sanad keilmuannya pun masih di sini Kiai Asnawi Kudus itu. Jadi Ridwan tadi yang bikin itu tetanggaan, makanya sama-sama di Hubbuster Nahdlatul Ulama, karena tetangga. Disebutkan tidak dari Kudus tapi dari Surabaya. Surabaya tepatnya karena ini dulu di tahun berdirinya NU ini masuk Kabupaten Surabaya. Nah, aksara tangguh keris khattat Al-Quran. Ada lagi di Sidayu ini disinggung tadi oleh Bapak dari Sidayu yang namanya Korpak Ferrara, atau kalau jenengan mau mencari di dalam katalog di Aristos University di Ferrara, namanya adalah Giavanes Manuscrito de Giavanes Manuscrito namanya. Giavanes Manuscrito van Ferrara. Ditemukan oleh Ferrara oleh seorang Antonius siapa namanya ke belakangnya itu.
Dia seorang fotografer yang ikut dalam pelayaran para pedagang Portugis pada abad berapa? Pada abad ke-16. Dan disinyalir naskah Ferrara atau Propak Ferrara itu justru ditulis pada abad ke-15. Dari apa? Dari corak aksaranya. Kebetulan saya peneliti aksara, spesifik di peneliti aksara Nusantara. Ketika melihat aksara-aksara di manuskrip Ferrara, kemarin saya kebetulan dikirimi langsung dari Ferrara, bukan kan yang ada di Leiden itu dikirim tahun 1961. Itu berupa fotostatnya saja. Karena orang Ferrara di Aristoteles University tidak ada yang bisa baca. Dikirimlah kata orang Leiden, udah kirim air ini kayaknya ana wong sing iso maca. Dibawa tahun 61 ke Leiden, diteliti oleh Drewes, sehingga menghasilkan satu buku yang namanya bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh orang Surabaya itu Perdebatan Para Wali, atau dalam versi aslinya Drewes itu dengan judul An Early Javanese, kata belakangnya itu ya. Nah, itu buku yang ditulis Drewes. Isinya Masya Allah. Jadi memang kalau jenengan mau tahu yang namanya karya para wali secara langsung yang ditulis oleh para wali itu, lihatlah Propak Ferrara. Sayangnya Drewes atau yang menerjemahkan tidak menyertakan kopi atau fotostatnya. Kebetulan saya dikirimi oleh sahabat-sahabat dari Aristoteles University, ada penampakannya. Dan ternyata betul. Aksara yang dituangkan di dalam lontar Ferrara itu yang berisi 35 halaman itu dibagi ke dalam dua kotak Propak. Aksaranya itu yang disebut dengan aksara peralihan di dalam kajian grafologi atau kajian aksara paleografi di Nusantara. Kalau Anda melihat aksaranya, ini aksara apa tuh jane? Aksara Kawi ya ora, aksara Bali ya gak ngene, aksara Jawa ya gak ngene. Naskah Hetboek van Bonang atau dalam judul aslinya adalah lelampahanipun wejanganipun Syekhul Bari dening sahabat-sahabatipun. Aksara di dalam Propak Ferrara jauh lebih tua daripada Hetboek van Bonang. Dan Hetboek van Bonang jelas di dalam katalognya di bawah tahun berapa, dipindahkan ke Leiden tahun berapa, itu ada. Nah, kembali lagi kepada isi Propak Ferrara tadi. Di dalam katalog Aristoteles University yang disebut dengan Giovannes Manuscripto itu disebutkan si Antonio ini, seorang fotografer dari Ferrara ini, mendapatkan naskah Giovannes Manuscripto itu dari wilayah Sidayu. Tetapi Drewes memberikan berasumsi karena di dalam naskah Ferrara itu disebutkan yang menulis naskah ini, yang menulis kitab ini adalah khalifah. Zaman itu yang disebut khalifah hanya ada dua. Yang pertama, Demak sebagai pemangku kerajaan, Raden Fatah sebagai pemangku kerajaan Demak disebut khalifah juga, khalifah Demak, yang oleh Tommy Piras disebut dengan Paterodin. Yang kedua, Sunan Giri sebagai pemangku Kedaton Giri, Sunan Giri I sebagai pemangku Kedaton Giri. Dan di sana disebutkan nama-nama wali, 8 walinya, tidak 9, karena Wali Songo itu nomenklatur baru. Dulu namanya wali ada 8 itu. Wali Ngajeng, Wali Matya, Wali Wingking ada 8, tidak 9. Wali Songo itu dari nomenklatur Belanda akhirnya diperkuat, ya wis kadung Songo, ya wis Songo wae kabeh akhirnya. Yang berkuat, yang punya peran penting dalam Wali Songo itu yang pertama Alexander van Hien di dalam judulnya Wali Sanga lupa lagi bawahnya itu. Wali Sanga karyanya Van Hien. Yang kedua siapa? Solihin Salam. Solihin Salam yang menulis Wali Songo sekitar Wali Songo. Dari tahun 5 tadi buku sekitar Wali Songo itu terbitan pertama tahun 51. Cetak lagi 53, cetak lagi 56, 61, 63, 70 sampai 83. Cetak terus. Akhirnya sama Guru Soekarno Putra dijadikan film. Nah, di film inilah akhirnya buyar kabeh para wali ku. Akhirnya nek ngomong wali sing dibahas iku wong sing iso mabur. Jenenge awak dhewe iki ngerti Wali Songo wong iso sing iso maca bismillah ketemu nek gunung ndi ngono. Jadi sudah tidak membumi lagi. Dikembalikan lagi, Wali Songo dikebumikan lagi.
pada tahun 2009 di karya awalnya oleh siapa? Kiai Haji Agus Nyoto melalui karyanya Wali Sanga. Akhirnya menjadi Atlas Wali Songo. Dulu orang bicara Wali Songo tahun 80-an, 90, 2000-an. Jeneng Wali Songo wong iso mabur. Wong iso ngetokno, wong sing iso nutuk tekan metu banyu. Tidak ada yang namanya Wali Songo. Ada dalam pikiran masyarakat Wali Songo itu orang yang ya turun ke masyarakat, ikut mengajar dan lain-lain. Tapi di atas Wali Songo dijelaskan semuanya. Anaknya siapa, perannya apa, di mana petilasannya, ada semua. Nah, Keropak Ferrara ini yang unik. Jadi panjenengan semua, ketika di kisah-kisah yang mainstream menyebutkan bahwa di era Amangkurat I ada 5.000 ulama yang dipateni, yang dihukum massal, dibunuh massal. Sebagian besar ulama-ulama itu adalah dari Pantura. Kenapa? Wah, ini harus hati-hati ketika panjenengan mengkaji Keropak Ferrara. Kenapa bisa menjadi Wahsi Malakama? Untuk siapa? Untuk kita hari ini. Karena dalam Keropak Ferrara, nek ngomong kafir, yo kafir. Nek ngomong haram, yo haram. Enggak ada tanda ngaling-ngaling. Artinya betul apa yang disebutkan oleh siapa? Salim Al-Hukumbillah, terus Adi Hidayah, terus siapapun itu dari kelompok-kelompok kanan menyebutkan Keropak Ferrara itu keras. Betul, Keropak Ferrara itu keras, dan itu diwariskan dari para wali songo, diwariskan kepada ulama-ulama penerusnya. Maka ketika agama Islam masuk ke pesisir pedalaman, mulai dari Pajang, ada yang namanya sinkretisme. Dulu Islam ketika di Pantura, no, gak ada sinkretisme. Islam ya Islam, kafir ya kafir, haram ya haram, keras. Buktinya Bakar Ferrara monggo diwaos, Het Bungkar Bonang monggo diwaos, gak ada sinkretisme. Kalau hanya bahasa dan doa sah-sah saja, karena doa dengan bahasa apapun boleh. Nah, ketika kerajaan Islam masuk ke pedalaman dimulai dari Keraton Pajang tahun 1548, ada mulai yang namanya sinkretisme. Contoh dan bukti yang paling otentik adalah apa? Aksara Pegon. Zaman wali nggak ada aksara Pegon. Yang hari ini yang yang menyebutkan aksara Pegon diciptakan oleh para wali nggak ada. Para wali menulis aksara Arab tidak pernah digunakan untuk bahasa Jawa. Aksara bahasa Jawa nulis menggunakan aksara Jawa. Bukti apa? Keropak Ferrara, naskah kuno. Aksara Arab dipakai untuk apa? Untuk menulis bahasa Melayu yang disebut dengan aksara Jawi, untuk kepentingan diplomasi dan kepentingan dagang. Aksara Arab dipakai untuk menulis bahasa Jawa baru dimulai pada kerajaan Pajang. Bukti tertuanya apa? Bukti tertuanya yang sekarang ada di British Library. Nama naskahnya adalah Muqaddimah Hadrami tahun 1623. Candra sengkolonya Ahadaha 1545. Contoh sengkolonya. Pajang masuk ke pedalaman. Semakin sinkretisme. Pada era Mataram tambah nemen mana? Nah, di era Mataram inilah ada kepentingan raja untuk apa? Sinkretisme, Pak Eko. Sinkretisme di Mataram tidak hanya pada kebudayaan saja. Tadi di pengajian rutin Kliwonan disebutkan kalender dijawakan, kalender Saka. Doa-doa Islam banyak terjemahkan ke dalam aksara Jawa. Kebudayaan-kebudayaan dan ritus-ritus Islam banyak yang dijawakan. Ulama Pantura, warisan Wali Songo yang sejak awal dikeras, dididik iki gak boleh, iki haram, iki pertentangan. Jare Mataram, iki wong lor iki kok ngaling-ngalingi wae. Aku ate ngembangno Islam Jawa kok gak oleh. Kumpul wae kene pateni kabeh. Era Amangkurat 5.000 ulama yang dibunuh di alun-alun itu sebagian besar dari ulama Pantura. Kenapa? Dia keras. Orang Pantura itu dalam beragama wis iyo gak. Nah, hari ini ini bukti sampai hari ini ketika saya ingin mengembangkan aksara Jawa di Pantura, masalah uang repol. Golek konco gak ono, gelas gak ono. Barulah saya masuk ke aksara Pegon. Alif kelas menyambut, Pono iki menyambut, Mas Mambang menyambut, nanti ini menyambut. Ketika ngomong aksara Pegon. Kenapa ya? Karena diwariskan ingatan yang diturunkan oleh masa lalu itu masih kuat sampai hari ini.
Jadi wong Pantura nih ate bahas kabudayaan Islam Jawa sebenarnya masih aneh juga. Dan sinkretisme Islam Jawa yang dibawa oleh Mataram dibawa kembali pada era setelah Amangkurat itu tadi, setelah ekspansi tadi. Dulu awal-awal enggak. Wong Pantura ya keras memang di dalam beragama. Ya mungkin daripada saya kira apa ya aliran keras. Ini wajar zaman itu luar biasa. Makanya Trunojoyo itu yo wis gawedhe pol apa Mataram iku gawedhe pol apa. Lah kiai-kiai ku cah dipateni kabeh gendeng iki Mataram iki. Iya Trunojoyo. Kiai-kiainya itu ulama-ulama, guru-gurunya Trunojoyo itu juga dibunuh semua itu. Yang dari Surabaya, dari Gresik, dari Sidayu itu. Bas ngawur-ngawur itu. Nah, tapi itu ya luka masa lalu lah. Makanya ketika bicara sejarah Islam, masuk ke Sultan Agung atau Mataram. Wes keran jadi buka wes. Jadi wajah wes. Dan memang banyak para penulis juga tidak membahas itu. Itu luka lama kita. Ya wes lah gak dibahas ya wes yang penting awak dhewe ya saiki sik berislam, berjawa ya sik apik sik enak-enakan. Nah. Kebudayaan jelas ya terlihat dan terjawab semua. Masya Allah kita banyak sekali kebudayaan yang bisa diangkat dari Sedayu itu. Cuman satu yang harus ditekankan. Saya sering sekali ketika di forum-forum kebudayaan itu bilang, di forum-forum kesejarahan juga bilang, cah, awak dhewe iki seneng budaya, seneng sejarah iki kaya wong gendeng. Apa? Dalam ingatan, dalam bayangan, dalam persepsi kita ketika bicara sejarah itu hanya bicara masa lalu. Melulu bicara masa lalu, kita punya apa? Sehingga ketergantungan kita pada masa lalu itu menimbulkan yang namanya euforia atau romantisisme masa lalu. Ya. Dan romantisisme terhadap masa lalu ini adalah penyakit akut para budayawan, para sejarawan, dan anak-anak muda yang baru mencari kesejarahannya. Penyakit akut itu. Coba Anda dengarkan jargon-jargon. Mojopahit biar kejayaan sampai kono sampai kene. Lah terus kowe saya kira melapor Mojopahit ngono. Yang namanya Sunda Empire, sudah saya payah. Yang namanya kekuasaan Sunda itu sampai ke daratan Cina. Lah ya wis terus melapor. Karena terjebak dalam masa lalu, terjebak romantisisme masa lalu. Biyen duwe apa, biyen iso apa. Oh jangan nodok ya. Malam ini kita di forum ini tanggal 14 Januari 2022. Orang saya kira masuk satu lagi. Malam satu lagi. Di forum ini kita jangan terjebak dalam romantisisme masa lalu. Berbicara sejarah, berbicara budaya itu adalah bekal. Yang akan kita tuju adalah masa depan. Kita hanya mendengar jargon-jargon era digital, revolusi industri, apalagi kemarin Jokowi di Muktamar 34 Lampung harus menyiapkan era metaverse. Era metaverse, Jokowi ngomong era metaverse, konco-konco sih ngomong Mojopahit. Saya Mojopahit perang karo Sunda, ini perang bubat ini. Jokowi ngejak bahas metaverse ya. Konco-konco itu sih nang kuburan sih awat-awat kesurupan. Oleh wangsit wangsit masa depan itu berupa digital, mungkin berupa kode-kode skrip itu mungkin wangsit itu. Kita sowok mungkin sowok digital besok itu. Jadi ini penyakit yang sering kita alami ketika mendalami sejarah dan kebudayaan. Kita selalu terjebak dalam masa lalu. Nah kita jangan. Kita melihat masa lalu sebagai kaca, sebagai cermin. Untuk apa? Untuk peradaban masa depan. Maka misi yang selalu saya emban di dalam apapun, dalam kajian aksara, kajian kesejarahan, kajian kebudayaan, kajian keagamaan. Apa? Connecting the past to the future. Mawa yasani nguni ijayani paratra. Membawa peradaban masa lalu untuk kejayaan masa depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.